Pernahkah Anda mendengar bahwa teko mengeluarkan sesuai dengan isinya? Ini adalah seperti istilah ya kawan. Apa yang kita ucapkan itu biasanya seperti itulah cerminan dari diri orang tersebut. Meskipun kadang tidak selamanya, tapi kadang sesuatu bisa dikamuflase. Makanya ada yang disebut dengan orang yang munafik, ada yang disebut dengan apa ya? Ada yang disebut dengan orang yang bermuka dua dan macam-macam. Itu karena apa? Karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam. Kalau begitu, falsafah ini jadi bagaimana kawan menurutmu? Teko mengeluarkan sesuai isinya. Jadi kadang sebuah istilah itu kadang bisa saja menjadi tidak pas ya kawan. Tidak bisa mewakili, tidak bisa sepenuhnya sempurna untuk dijadikan sebagai sebuah istilah. Karena ya itu tadi kadang saking beragamnya ilmu, begitu luasnya ilmunya Allah itu sampai kadang ya seperti itu. Memang benar kan kawan, kalau secara ilmu teko itu bisa mengeluarkan sesuai, kalau dituang tentu yang keluar adalah sesuai isi teko. Mau tekonya bagus, kalau dalamnya isinya kotoran ya yang keluar adalah kotoran. Mau tekonya buruk, yang kalau isinya itu adalah madu, tetap saja yang keluar adalah madu. Begitu ya kawan. Jadi kadang mungkin sekarang bisa lebih diperbaiki mungkin ya istilah ini. Jangan melihat sesuatu dari casing atau tampilannya. Artinya mungkin kita bisa melihat sebuah hal itu sepertinya buruk, tapi ternyata isinya bagus. Itu seperti jangan lihat buku dari covernya, dari sampulnya, begitu ya kawan. Dan ini bisa mewakili untuk sesuatu yang seseorang yang biasa menilai sesuatu hanya dari tampilan luar. Jadi kadang tampilan luar itu belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam, gitu ya kawan. Karena bisa saja, contohnya ya, sebuah buku itu mungkin sampulnya jelek, terus kertas yang murahan, kertas jelek gitu ya. Tapi ternyata yang menulis yang menulis buku ini, penulisnya yang mengisi buku ini adalah yang misalnya seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, atau seorang yang alim gitu ya. Hanya saja mungkin waktu itu saat ingin menulis atau membuat sebuah buku, hanya kertas itulah yang ada atau yang bisa ditemukan sehingga, atau mungkin dari misalnya saja bisa kekurangan dana atau situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sehingga itu ditulis di apa ya, di tempat yang apa adanya, yang sederhana gitu. Walaupun sebenarnya isinya sangat bagus gitu ya kawan.
Jadi kalau kalimat ini lebih tepat sebenarnya. Jangan lihat sesuatu itu dari casingnya, jangan melihat sebuah buku dari sampulnya. Ini lebih cocok untuk istilah ini bisa cocok untuk digunakan sebagai peringatan bagi seorang yang lebih suka atau suka melihat sesuatu hanya berdasarkan cover atau sampulnya atau tampilan luarnya ya kawan. Tetapi kadang kalau teko ini yang kalimat tadi kawan, teko akan mengeluarkan sesuai isinya itu memang benar. Saat kita menuangkan sebuah teko yang keluar ya memang isi teko itu. Seperti apa isinya ya, itulah yang akan keluar ya kawan dari teko itu. Tetapi ini tidak bisa mewakili atau tidak bisa sebentar kawan. Jadi ini tidak bisa mewakili keseluruhan kalau yang ini ya kawan. Karena begini kawan, manusia itu kan bermacam-macam karakter. Ada manusia yang jujur, yang bicara, yang apa yang dibicarakan ya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Ada juga manusia yang kadang untuk menjaga perasaan orang lain, sebenarnya dia tahu bahwa sesuatu itu sebenarnya kurang bagus atau bagaimana gitu, tapi untuk menjaga perasaan orang lain itu agar tidak sakit hati atau tidak tersinggung, biasanya mungkin dia akan tidak mengatakan yang sebenarnya. Artinya dia boleh dibilang mungkin berkamuflase ya kawan. Jadi mengatakan yang tidak sebenarnya. Misalnya saja contohnya begini. Seseorang itu kulitnya hitam, gendut gitu. Terus kemudian dia bertanya pada temannya, "Apakah menurutmu aku ini gendut?" gitu ya. Kemudian temannya ini juga memang tahu sih bahwa itu memang gendut gitu misalnya ya, tapi demi menjaga perasaan temannya dia akan bilang akan mengganti istilah dengan yang tidak lebih dengan mengganti istilah dengan yang lebih baik gitu, yang tidak sekiranya tidak terlalu menyakiti. Misalnya, tidak kok kamu nggak gendut, kamu itu eh, semok misalnya ya gitu kawan. Terus kamu itu gemoy gitu, kamu itu lucu gitu. Atau istilah-istilah lain, kalimat-kalimat lain yang itu bisa diperhalus agar tidak dengan maksud bukan untuk membohongi sebenarnya, tapi hanya untuk menjaga perasaan orang lain agar tidak tersakiti. Dan semestinya kita itu kalau berbicara, mestinya kalau bertanya ya kawan, harusnya tidak usah mempertanyakan segala sesuatu itu yang sebenarnya jawabannya diri kita sendiri itu sudah tahu gitu. Dan kalau ditanyakan kemudian dijawab secara jujur oleh orang lain, mungkin itu bisa menyakiti diri kita. Itu sebaiknya nggak usah ditanyakan hal-hal yang seperti itu dan sebenarnya nggak terlalu penting gitu, nggak perlu ditanyakan. Satu, tidak terlalu penting. Yang kedua, kita sudah tahu jawabannya. Yang ketiga, kalau orang lain yang kita tanya itu menjawab dengan jujur, kita tidak bisa menerima atau mungkin sakit hati atau bagaimana, itu mending tidak usah ditanyakan ya kawan. Mending tidak usah ditanyakan. Lebih baik kita seandainya kita bertanya ada benar-benar sesuatu hal yang itu mungkin sesuatu yang kita benar-benar tidak tahu dan kita sedang mencari tahu sesuatu dan sebaiknya itu adalah hal yang baik, misalnya ilmu atau apa, itu akan lebih berguna ya kawan. Daripada menanyakan hal-hal yang sebenarnya itu tidak terlalu penting dan jawabannya pun kita sebenarnya sudah tahu. Hanya mungkin kita bertanya hanya ingin tahu pendapat orang lain saja, apakah sama dengan pendapat kita atau entah bagaimana. Wallahu a'lam ya kawan. Jadi sebaiknya kita bisa menjadi orang yang jujur, mengatakan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada di hati agar kita tidak jatuh ke dalam sebuah kemunafikan ya kawan.